Sosok keluarga Indra Kes di mata tetangga tak pernah bertegur sapa dengan warga. Sosok keluarga Crazy Rich Medan Indra Kes diungkap oleh tetangga. Menurut tetangga, keluarga Indra Kes tak pernah bertegur sapa dengan warga sekitar. Diketahui, Indra Kes saat ini tengah terjerat kasus hukum atas dugaan penipuan berkedok aplikasi trading ilegal Binomo. Buntut dari kasus itu, sejumlah aset milik Indra Kes disita polisi. Warga yang tinggal di sekitar rumah Indra Kesuma alias Indra Kes di Komplek Cemara Asri mengungkapkan sosok keluarga Crazy Rich Medan. Hal itu disampaikan Linda, nama samaran, kepada tribunmedan.com pada Rabu 9 Maret 2022. Adapun, Linda dijumpai saat berada di sekitar rumah Indra Kes senilai 5 miliar rupiah. Rumah 5 miliar rupiah itu diketahui sempat diposting Indra Kes di akun YouTube-nya. Indra Kes menjelaskan di akunnya itu, rumah 5 miliar rupiah tersebut akan diberikan untuk orang tuanya. Linda menyampaikan bahwa keluarga Indra jarang menetap di rumah tersebut. Namun, terakhir semalam keluarga Indra ada yang datang ke lokasi. Dia juga mengungkapkan sosok keluarga Indra serta Indra sombong sekali sewaktu membuat rumah tersebut. Hal tersebut diungkapkannya karena tak pernah Indra dan keluarganya menegur warga sekitar. Sebelumnya, dikabarkan Barreskrim Polri menyambangi Kota Medan pada Rabu 9 Maret 2022 terkait kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo yang menjerat Indra Kents. Kedatangan mereka berkaitan dengan penyitaan aset-aset milik Indra Kents yang ada di Medan dan beberapa lokasi lainnya. Kabar tersebut dikatakan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Komisaris Besar John Charles Nababan. Dia menyebut kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kents sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option Binomo pada Kamis 24 Februari 2022. Indra Kents disangkakan telah melanggar pasal 45 ayat 2 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kemudian pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pasal 378 KUHP Junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.